Warga Tasikmalaya digegerkan dengan kabar penahanan Wali Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Budi Budiman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi adalah tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan dana alokasi khusus atau DAK Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018. Budi Budiman telah menyandang status tersangka dalam kasus ini sejak 26 April 2019. Terima kasih kami ucapkan. KPK melakukan penahanan terhadap Wali Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Budi Budiman pada hari Jumat, 23 Oktober 2020. Pada hari ini, kami sampaikan bahwa KPK menahan tersangka Saudara BBD, Wali Kota Tasikmalaya periode 2012-2017 dan periode 2017-2022. Lalu, siapakah Budi Budiman dan bagaimana sepak terjangnya sebelum menjadi orang nomor 1 di Kota Tasikmalaya dan akhirnya ditahan KPK? Berikut adalah profil Budi Budiman yang berhasil tim Fakta Indonesia himpun dari berbagai sumber. Dr. Andes Haji Budi Budiman yang saat ini berusia 55 tahun mengawali karir sebagai guru di SMA Negeri 1 Tasikmalaya pada tahun 1989 sampai tahun 1995. Selain sebagai guru, Budi Budiman juga dikenal sebagai pengusaha angkutan kota atau angkot sejak tahun 1990. Pada tahun 1993, Budi Budiman ditunjuk sebagai direktur sebuah dealer mobil bernama Cakra Motor di bawah naungan PT Cakra Putra Parahyangan. Semenjak Budi meninggalkan karir di bidang pendidikan dan memilih konsen di bidang angkutan umum, karirnya terus meroket. Pada tahun 1999, Budi ditunjuk sebagai Wakil Direktur PO Doa Ibu Kota Tasikmalaya. Budi Budiman pun menjadi pengurus Organda Kota Tasikmalaya pada tahun 2003. Kemudian, pada tahun 2006, Budi Budiman menjadi Direktur Eksekutif sebuah pusat perbelanjaan Mayasari Plaza Tasikmalaya. Pada 2007, Budi Budiman yang menjabat sebagai pimpinan Maya Taksi Tasikmalaya mencoba peruntungan di dunia politik. Budi Budiman pun bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Saat menjabat bendahara DPC PPP Kota Tasikmalaya, ia bertarung di pilkada berpasangan dengan Wahyu Suma Wijaya. Namun, pada tahun itu Budi Budiman dan pasangannya gagal melenggang ke balai kota karena kalah perolehan suara. Pada tahun 2012, Budi Budiman yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya kembali berkontestasi. Kala ini, ia berpasangan dengan rekan satu partai yakni Dede Sudrajat dan berhasil melenggang ke balai kota sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Setelah satu periode menjabat, Budi Budiman kembali mencalonkan diri pada Pilwakot 2017 dan saat itu ia menggandeng Muhammad Yusuf dari Golkar dan kembali menjabat sebagai Wali Kota Tasikmalaya hingga saat ini. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya masa jabatan 2017-2022 Budi Budiman dan Muhammad Yusuf di Aula Barat Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Pelantikan dihadiri pimpinan DPD Provinsi Jawa Barat Adik Parkasurahman dan anggota Yod Mintaraga, Ali Hasan, Luki Lukmansyah,
Pepep Saiful Hidayat, serta Cecep N. Yakin. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan berpesan kepada wali kota dan wakil wali kota yang baru dilantik untuk langsung bekerja, memberikan program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat, diantaranya pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dan perekonomian. Lalu, bagaimanakah awal kasus ini? Berikut adalah pemaparannya. Diketahui, kasus Budi Budiman merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN perubahan tahun anggaran 2018 yang diawali dengan OTT pada Jumat 4 Mei 2019 di Jakarta. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang senilai 400 juta dan juga sejauh ini telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya Amin Santoso, anggota Komisi 11 DPR RI, Eka Kamaludin, swasta, perantara, Yaya Purnomo, Kasih Pengembang Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, kemudian Ahmad Gias, swasta, kontraktor, Sukiman, anggota DPR RI 2014-2019, dan Nathan Pasomba, pelaksana tugas dan PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. Keenamnya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Untuk konstruksi perkaranya, sekitar awal tahun 2017, Budi Budiman diduga bertemu dengan Yaya Purnomo untuk membahas alokasi DAK tahun anggaran 2018 Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan itu, Yaya diduga menawarkan bantuan untuk pengurusan alokasi DAK dan Budi bersedia memberikan fee jika Yaya Purnomo bersedia membantunya untuk mendapatkan alokasi DAK. Pada Mei 2017, pemerintah Tasikmalaya mengajukan usulan DAK reguler bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun anggaran 2018 untuk Kota Tasikmalaya kepada pemerintah pusat dengan total sebesar 32,8 miliar dan juga DAK pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebesar 53,7 miliar, antara lain untuk bidang jalan senilai 47,7 miliar dan bidang irigasi senilai 5,94 miliar. Pada sekitar bulan Agustus 2017, Budi Budiman kembali bertemu Yaya Purnomo. Dalam pertemuan tersebut, Budi meminta bantuan Yaya untuk meningkatkan dana DAK tahun anggaran 2018 dari tahun sebelumnya. Dan kemudian, Yaya berjanji akan memprioritaskan dana untuk Kota Tasikmalaya. Setelah adanya komitmen Yaya Purnomo akan memberikan prioritas dana kepada Kota Tasikmalaya, maka Budi diduga memberikan uang sebesar 200 juta kepada Yaya Purnomo. Sekitar bulan Desember 2017, setelah Kementerian Keuangan mempublikasikan alokasi DAK untuk pemerintah daerah, termasuk di dalamnya untuk pemerintah Kota Tasikmalaya, Budi diduga kembali memberikan uang kepada Yaya melalui perantaranya sebesar 300 juta. Setelah ada pengurusan dan pengawalan anggaran oleh Yaya Purnomo, kemudian Kota Tasikmalaya memperoleh dana DAK tahun anggaran 2018 untuk Dinas Kesehatan sekitar 29,9 miliar, DAK prioritas daerah sekitar 19,9 miliar, dan DAK Dinas PU dan penataan ruang sebesar 47,7 miliar. Kemudian pada sekitar April 2018, Budi Budiman kembali memberikan uang 200 juta kepada Yaya yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018. Atas perbuatannya, Budi Budiman disangka melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.